As for me and my house, we will serve you, Lord, together forever. We will love you more. Your love is higher than the heavens, neither is His word. Great is your unfailing love. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Selamat berbakti kembali dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Saya yakin dan percaya kabar kita semuanya luar biasa, karena kita punya Allah yang luar biasa, pemeliharaan juga luar biasa dalam kehidupan kita sampai detik ini. Karena kita semua pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Allah, pribadi-pribadi yang spesial di mata Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Dalam pagi hari ini kita siap naikkan syukur kita siap naikkan pengagungan kita sebagai rasa bahwa kita sungguh-sungguh sangat dan sangat mengasihi Dia. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, sangat mengucap syukur, karena kami sungguh merasakan sampai detik ini pemeliharaan-Mu nyata dalam hidup kami. Firman-Mu sungguh-sungguh Engkau genapi. Hari lepas hari Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini bersama umat kudus-Mu yang ada di tempat ini, kami rindu untuk menyatukan hati kami, untuk meninggikan, mengagungkan nama-Mu sebagai rasa syukur kami untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, pengagungan kami, karena Engkau Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan yang luar biasa yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Haleluya. Syukur. Besar pengorbanan
untuk bersorak-sorai bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Coba beri tos kanan kiri saudara. Allah kita dahsyat. Amin. Dia Allah yang telah memilih Bapak Ibu Saudara dan saya, amin. Dia rasakan Yesus, tetap Yesus. Amin. Dunia
Tuhan kita dahsyat. Biar hari ini merupakan hari yang terbaik bagi setiap kita. Kita mau nyatakan kasih pada Tuhan. Apapun yang terjadi. Haleluya. Amin. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku
Bu, kami sungguh bangga kagum akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar hati kami selalu melimpah dengan ucapan syukur. Kalaupun tubuh kami terluka, jiwa kami tergoyah, asal Engkau bersama kami, itu cukup bagi kami. Kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh aku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh aku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkan. Sekali lagi bersama-sama nyatakan, di telapak tangan-Mu tertulis namaku. Telapak tangan kami Engkau menulis masa depan kami. Yes. Ini ungkapan hati kami. Tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh aku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Tiada pernah Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Tiada pernah Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Bersama katakan, di telapak tangan-Mu tertulis namaku. Amin. Di dalam genggaman engkaukan pujian dengan kesungguhan hidupku. Ya. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatan.
Terima kasih ya Tuhan, akan kami pikul salib-Mu, sebab cukuplah kasih karunia-Mu. Kuatkan kami Tuhan, untuk sampai kepada akhirnya bersatu di dalam Tuhan, sehingga kekuatan-Mu, mujizat-Mu Tuhan selalu menyertai kami di saat kami mau mengikuti segala kehendak-Mu. Kami percaya kami akan aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Hamba-Mu yang terbatas, kami percaya kuasa-Mu tak pernah terbatas, selalu akan mengubahkan hidup kami dari hari ke hari melalui firman-Mu. Bukan kehendak hamba-Mu, melainkan kehendak-Mu saja yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Di tengah kami yang paling syukur, Tuhan tumbuhkanlah firman-Mu dan biarlah kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Berbahagialah setiap orang yang melakukan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Hari ini kita akan membahas sesuai dengan judul kita, yaitu kekuatan Tuhan dalam kesatuan. Langsung saja kita akan baca firman Tuhan kita di dalam Roma 12 ayat 4 dan 5. 12 ayat 4 dan 5 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Amin. Perbedaan seringkali menjadi ancaman bagi kesatuan. Padahal kalau kita tahu saudara, perbedaan itu sengaja Tuhan ciptakan dan menyelipkan sesuatu yang indah. Saudara tahu pelangi? Apakah pelangi berwarna satu? Saya, warnanya pasti berbeda-beda. Lah anak kecil pun tahu. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau. Seandainya pelangi hanya warna merah saja, biasa saja. Tapi karena pelangi tersebut berbeda warna, makanya menjadi indah. Suara kita pun juga sama. Suara manusia terdiri atas, ada yang bass, ada yang alto, ada yang sopran. Seandainya suara kita hanya bass saja, bagaimana saudara? Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Ada semangat? Amin. Lemes ya. Tapi luar biasanya Tuhan yang menciptakan perbedaan dan menciptakan suara yang indah. Tahun kemarin Natalan, kita tahu sendiri ada 3 penyanyi memecahkan suaranya, bukan memecahkan, maksudnya membagi suaranya, suara rendah, suara sedang, suara tinggi, dan itu luar biasa indah saudara. Kalau saudara yang datang ya Natal kemarin, nggak tahu tahun ini ya mau pecah suara berapa. Hewan pun juga sama saudara. Hewan bukan babi semua. Kalau babi semua saya makan apa saudara? Karena saya masih babi ya. Tapi inilah Tuhan menciptakan berbagai macam perbedaan hewan, pelangi, suara, semuanya berbeda. Tapi itulah terdapat keindahan di dalamnya. Pertanyaannya, kalau perbedaan begitu indah, apakah Tuhan menghilangkan perbedaan? Apakah Tuhan tidak berkenan kepada perbedaan? Firman Tuhan kita bisa lihat, Tuhan tidak pernah menghilangkan perbedaan, tapi sebaliknya justru dalam perbedaan kekuatan Tuhan dinyatakan. Murid-murid Yesus, apakah semua sama? Tidak, semua berlatar belakang berbeda. Ada yang nelayan Petrus, ada yang pembuat tenda Paulus, ada yang pemungut cukai Matius. Tetapi kita lihat ketika Tuhan pakai mereka, meskipun berbeda-beda,
Petrus mempertemukan berapa jiwa saudara? 3.000 jiwa. Bayangkan, kita akan buka ayatnya Kisah Rasul. Bagaimana Petrus mempertemukan banyak jiwa? Kisah Rasul 2 ayat 38 dan 41. Kisah Rasul 2 ayat 38 dan 41. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan dalam kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Lalu bab 1, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bukan harta bertambah, bukan kekuasaan bertambah, tapi jiwa-jiwa yang bertobat. Dan itulah kesukaan Tuhan, yaitu apa? Melihat jiwa-jiwa bertobat. Paulus ya, dengan mantan orang Farisi dan bahkan dia pembuat tenda, hampir sebagian perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Bahkan dia menyiksa orang Kristen. Bayangkan, yang dulunya benci, yang dulunya menyiksa, sekarang dia pencinta. Sekarang dia sendiri mengabarkan, sampai pada waktu itu takut loh. Rasa-rasa takut loh. Ini yang bisa kita ini. Oh di sini. Jangan-jangan dia mau membunuh kita, ya kan? Takut. Tapi dengan keterangan atau kesaksian dari Paulus, maka rasa-rasa menjadi tenang. Oh, haleluya, puji Tuhan. Ternyata Tuhan sendiri yang memenangkan jiwa Paulus dengan cara yang ajaib. Demikian juga gereja di tempat ini, Tuhan tidak menghilangkan perbedaan. Setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan itu berbeda sifat, karakter, talenta. Tetapi kita lihat perbedaan itu membuatnya indah. Ada yang bisa musik, ada yang bisa nari, ada yang bisa bahasa Inggris. Kalau saya bahasa Inggris, saudara, cuma bisa talk, not only talk. Ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa mengatur suara, ya kan, membakar sampah. Jangan dia bakar sampah, udah saudara muda loh. Kalau kena pohon kan jadi kebakaran ya. Jadi harus memikirkan kan di mana bakarnya, asapnya bagaimana, ya. Agar aman saudara. Ada yang bisa senyum, ada orang yang ceria seperti Yes mungkin, ya. Atau yang kalem seperti Bagem, ya, Erna, kalem. Saya tidak bisa membayangkan saudara, seandainya kita semua mempunyai sifat yang sama seperti Yes, ya, ceria, extrovert, mungkin pasar senggol kalah rapi saudara. Dan saya juga tidak bisa membayangkan kalau semua jemaat kita, semua daripada kita mempunyai sifat yang sama seperti Bagem, atau Erna, kalem atau introvert. Mungkin akan sepi seperti hatinya para jomblo saudara. Di sini nggak ada yang jomblo ya, nggak ada yang ngaku. Bukan jomblo di sini, tapi jomblo di sana sini. Nah, tapi kita lihat ya, perbedaan ini membuat karya Tuhan tetap dilaksanakan. Melalui perbedaan, kekuatan Tuhan dinyatakan. Sampai saat ini GKB terus bertahan. Kalau bukan tanpa Tuhan, tidak akan pernah mungkin bisa. Bahkan Bapak Gembala, Ibu Gembala pun sampai geleng-geleng ya, beda-beda sifat, beda karakter, sampai mereka mendoakan kita untuk kita bersama-sama melayani Tuhan dengan benar. Yang salah dibawa kembali, jiwa lama datang kembali, puji Tuhan. Mereka merangkul ya, gembala kita bukan menghina, tapi mereka malah menerima kita. Dan mereka mendidik kita sesuai dengan firman Tuhan. Saya bersyukur sekali ketika pertama kali datang di tempat ini saudara, saya merasakan ajaran yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Bapak Gembala, saya ingat pada waktu itu mengatakan, di sini bukan hanya mengajarkan soal kemakmuran, tapi di sini juga mengajarkan soal bagaimana kita harus memikul salibnya Tuhan. Dan ini adalah ajaran yang sehat. Karena apa? Karena ajaran yang sehat itu bukan ketika kita dimanja dalam kenyamanan, tapi justru sebaliknya, ketika kita ditempah sama seperti Kristus, sifat kita, karakter kita saudara. Karena kalau kita percaya, kita lihat sendiri, anak yang dimanja dengan anak yang tidak dimanja,
siapa yang lebih maju saudara? Siapa yang lebih bertumbuh? Gak usah jauh-jauh ya. Kalau saudara yang di sini ada yang pernah fitness, ada yang pernah saudara? Kalau saudara angkat beban ya seperti saya ya, contohnya badan saya ini ya lumayan lah, langsing, bagus ini. Mengangkat beban contohnya 2 kilo, kira-kira bisa bertumbuh nggak otot saya? Nggak bisa, karena apa? Ringan, nggak sesuai dengan tubuh saya. Tetapi ketika beban itu 10 kilo, bagaimana saya? Bisa nggak otot saya berkembang? Bisa, karena apa? Bebannya berat. Kita berlatih mengangkatnya, saya berlatih mengangkatnya, lama-kelamaan otot saya berkembang. Karena saya bisa mengangkat beban yang berat. Sama juga seperti itu. Ketika ajaran Tuhan terlalu nyaman, maka jemaat tidak akan bisa bertumbuh. Tapi saat ini GKP Sitoyoso adalah tempat restorasi, di mana semua orang bukan hanya diajarkan kenyamanan, tapi karakternya sama seperti Kristus. Kita bersama-sama bertumbuh, bukan hanya saudara ya. Saya juga sebagai pendamping firman Tuhan, saya juga belajar bertumbuh di dalam Tuhan, saudara. Saya ingat juga saudara ketika sehingga saya bisa katakan ini sebenarnya, perbedaan bukan penghalang, perbedaan justru kekuatan Allah yang menguatkan kita. Saya ingat ketika saya mengikuti musik saudara, setiap pagi di tempat ini ada seorang ibu berkata, puji Tuhan deh, lagu-lagunya enak sekali memberkati ibu, dan ibu dikuatkan. Puji Tuhan. Ada juga salah suatu gereja bercerita dan kesaksian ketika ada seorang jemaatnya yang ingin mengakhiri hidup, tapi ketika melihat pastornya senyum dan penuh perhatian kepadanya, tidak jadi bunuh diri saudara, tidak jadi mengakhiri hidup. Nah, inilah yang terjadi. Perbedaan bukan penghalang, tapi justru sebaliknya, perbedaan bisa menguatkan kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Ternyata di balik perbedaan, firman Tuhan juga inginkan kita untuk bersatu. Pertanyaannya, bersatu seperti apa dan sama seperti apa kita harus bersatu. Kita akan baca firman Tuhan kita, yaitu satu di dalam Kristus, Roma 12 ayat 5. Roma 12 ayat 5, firman Tuhan mengajar kita untuk satu di dalam apa saudara, yaitu demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Firman Tuhan berkata satu tubuh di dalam Kristus. Dengan kata lain, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita satu, artinya sama, yaitu di dalam Kristus Yesus. Setiap anggota tubuh kita mempunyai banyak anggota, ada telinga, ada mata, ada mulut, dan itu dirangkai dalam satu tubuh. Seandainya tubuh ingin ke kanan, pasti semuanya ikut ke kanan. Kamu mungkin tubuhnya ke kanan, lalu gini saudara, ya. Jadi maaf kata cacat. Tapi kalau tubuh ingin ke kanan, dia pasti ke kanan. Kalau tubuh itu ingin ke kiri, pasti ke kiri. Sama juga seperti itu. Ketika Tuhan ingin kita ke kanan, seharusnya kita sebagai anggotanya Tuhan harus ke kanan. Kalau kita macam misalnya kaki kita, enggak, aku nggak mau ke kanan, aku mau ke kiri. Gini contohnya ya. Jadinya nggak cocok. Terjadi kecacatan. Tapi firman Tuhan hari menjelaskan kepada kita harus sama di dalam satu tubuh Yesus Kristus. Memang kita berbeda, memang kita tidak sama, tetapi firman Tuhan ngomong kita harus sama di dalam Kristus. Kita juga sempat lihat ya, dulu viral gereja terbesar di Surabaya, bagaimana mereka saling lapor-melapor sampai kepada akhirnya ayahnya sampai meninggal saudara. Mengapa bisa terjadi seperti itu saudara? Mungkin benar dirinya di dalam gereja, mungkin benar dirinya di dalam bangunan yang megah atau rohani, tapi siapa yang tahu hatinya? Mengapa? Karena mungkin hatinya ada di luar Tuhan. Ketika kita di luar Tuhan, maka firman Tuhan mencatat kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Kalau kita di dalam Tuhan, saya percaya tidak akan ada perpecahan. Semua saling bersatu karena apa? Semua di dalam Tuhan. Semua nurut. Kalau tubuhnya bilang ke kanan, kanan. Kalau Tuhan bilang ke kiri, nurut. Maka saya percaya GKB Setiyoso, kalau kita menurut firman Tuhan, tidak akan ada perpecahan. Amin. Banyak Tuhan juga saudara, ketika merapatkan ceramah untuk Natal, ini sering kali terjadi ya di suatu gereja. Ada yang ingin lengan pendek supaya tinggi, ada yang ingin lengan panjang supaya sopan. Lalu saya kasih ide saudara, bagaimana kalau kanan pendek, yang kiri panjang, ya adil kan? Kok bisa? Gara-gara seragam bisa terpecah saudara jemaat. Saya waktu membantu persekutuan doa pada hari Selasa pada acara Natal kemarin, itu mereka ibu-ibu ya yang mengasih ide, seragam kita apa ya? Kalau ibu-ibu kan otomatis warnanya kan ya cerah-cerah, warna pink aja ini ya. Kalau cowok pakai pink ini jadi pinky boy kan. Tapi ya nggak masalah lah ya, masalah seragam macam dipakai aja. Akhirnya ya sudah sesuai dengan ibu-ibu pink, sudah pink. Ya saya pakai pink saudara. Semuanya cowok-cowok semua pakai pink ya. Jadi kita persekutuan pinky boy. Gak ada masalah, yang penting firman Tuhan disampaikan, yang penting ibadah berjalan dengan lancar dan jemaat terberkati semuanya. Itu yang harus dilakukan. Yaitu ketika kita sama di dalam Kristus, baju kita berbeda-beda gak apa-apa. Yang penting kita harus sama menyembah Yesus Kristus. Kalau kita menyembah Allah yang berbeda, itu jadi masalah. Kalau GKB sudah mengajarkan kita menyembah Allah yang berbeda, jangan di sini. Ya, saya mau katakan. Tapi kalau GKB sudah mengajarkan kita menyembah Allah satu, tetap dalam tubuh yang satu, Yesus Kristus, mengapa kita tidak mau di sini? Bahkan saya lihat ya, kebanyakan jemaat-jemaat bukan gerejanya, alamat rumahnya itu jauh-jauh, tapi luar biasanya mereka mau datang di tempat ini beribadah bersama-sama. Kalau bukan demi nama Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin mereka ke sini. Ya, tidak mungkin kita semua di sini, saudara. Tapi saya percaya kita semua satu di dalam Tuhan. Makanya kita mau ke sini, saudara. Ada juga teman saya, saudara, teman pelayanan saya, ini maaf kata, ketika dia tidak dikasih ya pelayanan kasih atau dengan kata lain PK, dia katakan, loh gereja itu harus tanggung jawab loh, dan kita juga di sini juga transport, terus bensin, ya, dan lain sebagainya. Gereja juga harus kasih pertanggungjawaban dong. Iya benar, gereja mau kasih pertanggungjawaban. Tapi dari dalam hati kita, motivasi kita sudah dikasih talenta sama Tuhan dengan gratis. Mengapa kita harus memberikan tarif? Ini seperti di luar Tuhan, seperti pekerjaan dunia, pekerjaan Tuhan loh. Seharusnya kita melayani dengan hati yang tulus. Kalaupun kita dikasih, puji Tuhan. Kalau dikasih pujian, puji Tuhan. Saya percaya ketika kita melayani dengan tulus, berkat Tuhan pasti akan datang, saudara. Gak usah saudara minta-minta, karena firman Tuhan mencatat bahwa orang benar tidak akan meminta-minta, justru malah memberi. Ini berbeda dengan dunia. Kalau sudah selesai pekerjaannya, aku minta uangnya, aku minta. Ini orang dunia, tapi kita di dalam Tuhan, kita harus dalam tulus. Tuhan inginkan kita tulus. Nabi Elisa ketika sudah menyembuhkan Naaman, dikasih apa saudara? Persembahan yang begitu sangat besar. Ya, berapa emas itu ya? Sebenarnya 10 talenta perak, sekitar 340 kg perak, 6.000 shikal emas, sekitar 68 kg emas, 10 potong pakaian pesta. Kalau di total dengan uang mungkin bisa sampai ratusan batang lebih, saudara. Tapi kita lihat, apakah Nabi Elisa mau menerimanya? Itu dikasih loh, dikasih, gak minta Nabi Elisa. Tapi kita lihat orang yang cinta Tuhan, motivasinya bukan uang, motivasinya bukan hadiah, tapi motivasinya adalah nama Tuhan dimuliakan. Alkitab mencatat 2 Raja-Raja 5
ayat 16. Kita akan buka bersama-sama. 2 Raja-Raja 5 ayat 16. Apa yang dikatakan Elisa? Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apapun, dan walaupun aman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Luar biasa. Saya percaya Nabi Elisa meskipun menolak, pertanyaannya, apakah dia mati kelaparan? Apakah dia kekurangan? Firman Tuhan tidak pernah mencatat Nabi Elisa kekurangan, tapi lewat mujizatnya Tuhan, pemeliharaan Tuhan pasti ada bagi orang-orang yang tulus melayani Tuhan. Terbukti Nabi Elisa loh, sudah buktinya. Nah, ini luar biasa. Itulah ketika kita di dalam gereja, di dalam Tuhan, kita harus belajar bagaimana hidup dengan tulus di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus pun merubah semua motivasi yang salah. Ketika bait suci dijadikan sebagai tempat berjualan, Tuhan ngomong apa saudara? Ini rumah doa Bapakku, maka Bapak jadikan sarang penyambut. Dia merubah semua pikiran kita yang menganggap kalau melayani harus pakai uang, kalau melayani harus punya ini, punya itu. Tapi Tuhan merubah. No, ini rumah Bapakku. Kenapa kita jadikan sebagai sarang penyambut? Akhir-akhir ini gereja sangat miris. Gereja dipakai sebagai tempat entertain. Lebih mengedepankan apa saudara? Entertainnya, ya, hiburannya, bukan firman Tuhan. Firman Tuhan hanya berkat, berkat, berkat. Dan acara yang paling berbahaya apa saudara? Hyper grace, kasih karunia yang berlebihan. Tuhan memang kasih karunia, memberikan kita kasih karunia, amin. Tuhan memang penuh dengan kasih, tapi jangan lupa selain dengan kasih, Dia juga dengan tegas mengajarkan kepada kita. Bahkan firman Tuhan mencatat, barang siapa yang mengikut aku, ia harus kaya, ia harus sukses. Ini semua melawan dunia saudara. Kalau dunia ngomong, kalau kau mau berhasil, engkau harus punya banyak uang. Kalau engkau mau sukses, engkau harus punya jabatan tinggi. Ini dunia. Tapi firman Tuhan mencatat, kalau kau mau mengikut aku, ikut Tuhan loh saudara, harus apa? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, setahun, setiap hari, every day, every single day, kita harus ikuti Tuhan. Ini tidak mudah. Jangan anggap Kristen sebagai hal yang gampang. Masuk Kristen, tenang aja, diberkati, amin. Tapi jangan lupa, berkat Tuhan ada bagi mereka yang mengikuti perintahnya. Kalau kita nggak ikut perintahnya, berarti kita kerjain. Kalau kita nggak mau pikul salib kita, lalu salib siapa yang kita pikul? Saya bersaksi, sudah berapa banyak saya bersaksi di hari Jumat. Saya seharusnya tidak menanggung apa yang saya tanggung, tapi saya tanggung saudara. Karena apa? Karena saya mau melakukan firman salib Kristus. Saya mau tanggung, dan terbukti sampai dengan hari ini. Puji Tuhan, Dia selalu mencukupkan kebutuhan keluarga saya, saudara. Lewat orang-orang yang penuh dengan kasih, ya, hatinya tergerak untuk memberi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memelihara saudara, Tuhan memelihara. Akar masalahnya adalah bukan di posisi di mana kita melayani. Akar masalahnya adalah posisi hati kita berada di mana. Kalau posisi hati kita ada di Yesus, seharusnya kita dengan tulus hati melayani Tuhan. Kita harusnya tidak ada perpecahan selama posisi hati kita ada di Yesus. Tapi kalau posisi hati kita ada di lain, di uang, di penghargaan, aku ingin dihargai, aku sudah melayani loh. Kadang seperti makasih dah. Hei, ini musikku, kamu jangan pakai sembarangan. Tuhan melawan itu semuanya karena motivasi kita harus selidiki hati kita di mana. Kalau hati kita di Yesus, tidak peduli pelayanan apa kita, tidak peduli musik seberapa buruk. Kalau hati kita di Yesus, kita akan katakan, yes Tuhan, aku mau melayani Tuhan, aku mau beribadah. Sekalipun mungkin gak ada AC, sekalipun mungkin tempat duduknya gak nyaman, justru saya sangat senang kalau tempat duduknya gak nyaman. Dari kayu, dari mungkin bagainya gak naik, kata bangkunya gak apa-apa ya. Supaya apa? Supaya kita
nggak ngantuk saya. Kalau dikasih kursi seperti kursi bioskop, kursi-kursi yang nyaman, sofa, apalagi dikasih tempat itu sudah ya. Separuh masuk surga, separuh masuk. Tapi di sini nggak ada ya. Nah makanya itu saya bersyukur sekali kalau tempat duduk kita nggak nyaman, supaya kita nggak ngantuk, kita selalu terjaga. Firman katakan apa? Berjaga-jaga agar iblis tidak bisa masuk. Ya, agar firman itu tidak bisa diambil oleh iblis. Kita dengan terjaga. Kalau penjaga kampung itu ya, kalau penjaga kampungnya kata-kata gini saudara, ya kita akan ada Piala Dunia. Yang lihat ini sama Piala Dunia? Jangan nganggur ya. Kalau seandainya penjaga kampungnya mau gini saudara, ya kungfu soccer ya kalau tadi. Meskipun mau gini nggak bisa. Ya, tapi ini bukan kungfu. Kalau secara nyata ya, waktu menjaga kampung harus melek, harus selalu tetap fit. Ketika ada yang redam, harus gini ya. Jangan ada yang redam, kayak gini. Nah itu salah. Kalau ada yang redam, ya harus dijaga kampungnya dengan semangat. Ya, semua juga seperti kita. Ya, kita harus berjaga-jaga. Ketika kita datang sama Tuhan, kita harus semangat juga. Kenapa kalau kita bekerja, kita maaf kata, bisa tepat waktu, maaf kata ini. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, mengapa nggak bisa tepat waktu? Yang kedua, dalam apa lagi Tuhan mau kita harus bersatu atau sama, yaitu bersatu dalam pikiran dan tujuan yang sama demi nama Tuhan. Kita akan buka 1 Korintus 1 ayat 10 dan 12. 1 Korintus 1 ayat 10 dan 12. Kita firman Tuhan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu, dan sehati, sepikir. Yang kedua, Tuhan mau apa lagi kita dalam bersatu atau sama, yaitu dalam pikiran dan tujuan yang sama demi nama Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kita akan lihat, kalau saudara punya kita bahasa Inggris dalam New English Translation ya, mengatakan bahwa 1 Korintus 1 ayat 10 yang C ya, tetapi sebaliknya itu ya. Dalam bahasa Inggris adalah and to be united by the same mind and purpose. Artinya apa saudara? Harus bersatu di dalam pikiran dan tujuan yang sama. Bahasa Inggris lebih dalam dan lebih jelas. Firman Tuhan mengatakan kita bahwa kita harus sama dalam pikiran dan tujuan, yaitu apa? Demi nama Tuhan. Ayat yang ke tadi, yang ke B. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi apa? Demi nama Tuhan, bukan demi nama bu gembala atau pak gembala, demi nama pengurus, bukan ya, bukan nama gereja, tapi demi nama Tuhan. Sapuliti ya saudara, ya. Kalau sapuliti itu hanya satu batang, kira-kira bisa nggak membersihkan seluruh ruangan? Tapi seandainya ya sapuliti ini meskipun satu batang, tapi digabung dengan satu batang yang lain, satu batang yang lain, satu batang yang semua digerebelkan, ditali, bisa nggak membersihkan ruangan? Karena apa? Satu tujuan, bersatu dalam satu tujuan. Demi apa? Kalau sapuliti demi membersihkan ruangan, tapi kalau kita sebagai jemaat GKB, kita bersatu demi nama Tuhan. Dalam waktu dekat ini kita akan membentuk suatu kepengurusan, dan saya harapkan meskipun saya sangat percaya kita semua punya skill yang sangat bagus, kita punya talenta yang luar biasa yang Tuhan percayakan, tapi lebih dalam lagi saya harapkan kita harus sama demi nama Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan bisa sukses, pekerjaan Tuhan bisa memberkati para jemaat, sehingga jemaat bisa berkata ada Tuhan di sini,
kata Tuhan dimuliakan lebih lagi daripada ini. Dalam keluarga juga, seandainya keluarga tersebut sendirian, apalagi firman Tuhan mencatat, ini kan kita akan buka. Seandainya dalam keluarga tersebut terpecah-pecah, apa yang terjadi saudara? Ini firman Tuhan yang mengatakan, Markus 3 ayat 25. Markus 3 ayat 25 mengatakan, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak akan dapat bertahan. Ini Tuhan yang ngomong sama saya. Makanya itu perlunya kesatuan, perlunya tujuan dan pikiran yang sama. Supaya apa? Supaya kita tidak terpecah-pecah. Kita dalam satu keluarga di dalam Tuhan, amin. Kalau satu keluarga di dalam Tuhan, seharusnya pikiran kita, tujuan kita sama seperti Tuhan, demi Tuhan. Selama gereja ini motivasinya benar demi nama Tuhan, kenapa kita tidak mau bersama-sama? Kenapa kita tidak mau bersatu? Dalam keluarga juga saya percaya ketika keluarga tersebut bersatu, halangan apapun, rintangan apapun yang terjadi bisa dilewati. Kita akan buka videonya. Bagaimana kalau kita bersatu, kita akan bisa melewati sekalipun tembok itu tinggi. Kamu pasti bisa juara. Kamu pasti bisa mengharumkan namanya. Kamu pasti bisa juara. Tetap fokus pada tujuan, terbuka selalu pada arahan. Berdoalah pada Tuhan, berpegang teguh pada harapan. Hari esok akan menjelang untuk engkau yang menjulang. Bersiaplah wahai pemenang, buktikan diri yang enak menang. Mau naik lebih tinggi lagi, mereka bekerja sama dengan benar. Kita lihat, bisa nggak melewati? Bisa. Yang kata dunia mustahil, karena sampai kami maju mungkin. Mustahil, keluarga kamu bisa kembali lagi. Kata dunia seperti itu. Tapi kata firman Tuhan, ketika kita mempunyai tujuan dan pikiran yang sama demi nama Tuhan, saya percaya kita tidak mustahil bagi Tuhan. Tembok setinggi apapun, rintangan apapun yang menghadap, kita akan maju bersama dengan Tuhan. Keluarga kita, keluarga rohani kita, yuk kita bergandengan tangan. Jangan ada lagi saling mementingkan diri sendiri saudara. Tapi kita tanggalkan pekerjaan apapun pekerjaan kita. Ada di sini manajer, ada yang kepala, ada yang mungkin pegawai, ada yang mungkin penjual roti dan lain sebagainya. Tanggalkan semua jabatan kita. Ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan nggak melihat seberapa tinggi jabatanmu, Tuhan nggak lihat seberapa banyak uangmu, no. Tapi yang Tuhan lihat adalah seberapa sama tujuanmu demi nama Tuhan. Kalau tujuanmu sama, kalau pikiran kita sama dengan Tuhan, saya percaya tujuan Tuhan akan terwujud dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam gereja Tuhan. Kalau kita sama tujuan, saya percaya terobosan demi terobosan, pemulihan demi pemulihan pasti terjadi. Saya dengan istri saya, ketika kami bersatu tiap pagi, pertama kali kami menikah, ya, saya sudah ajarkan kepada istri saya bahwa doa pagi ya, kita harus doa pagi. Karena apa? Karena bagi saya, ketika saya memulai aktivitas, saya harus bersandar kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, saya nggak kuat. Itu prinsip saya. Kalau saya nggak berdoa, bagaimana kekuatan saya? Tapi saya waktu itu berdoa ya jam 3 pagi, karena aku kerja jam 4 ya. Jadi bangun jam 3 pagi kita berdoa. Pertama kali saudara. Memang kalau nggak biasa berdoa pagi itu berat, ya, berat sekali. Pertama kali saya bangunkan istri saya ya, saya berdoa. Kita lembut saudara. Senang. Coba susu aja loh, jamnya. Setan aja loh, ya mari gini. Itu lagu saudara. Pertama kali, wah banyak konflik, banyak drama saudara. Pertama kali nikah itu, tapi lambat laun puji Tuhan. Tiap hari saya
Saya doakan, tiap hari saya ajak, tiap hari bahkan saya injili, ya, bagaimana harus mengampuni, bagaimana harus cinta kepada Tuhan, melawan daging, yang bagaimana caranya. Nama dalam puji Tuhan, sampai dengan hari ini istri saya nggak berat lagi, saudara, saya bangun ya. Bangun, doa pagi, kita bersama-sama melewati segala pergumulan kami, saudara. Sampai saat ini kami bisa, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan Yesus Kristus. Kalau diceritakan terlalu berat, saudara. Bahkan dia sendiri tahu bagaimana masalah kami, bahkan masalah dengan mama kami. Itu kalau bertengkar, saudara, dengan istri saya itu, namanya tinggal dengan mertua ya, pasti ada banyak yang nggak cocok. Ya, namanya juga cewek dengan cewek, ya, apalagi mungkin orang lain ya. Tapi masalahnya ya cuma pendidikan atau loh, saudara. Kok bisa ya cewek-cewek ini bisa bertiga seperti ini, ya sampai kali-kali ya Tuhan Yesus kuatkan hambamu ini, haleluya. Darah Yesus. Tapi saudara, ya, saya terus bersatu, ya, saya terus kasih tahu, kamu harus mengampuni, kamu harus mengasihi. Ya, tapi nggak bisa. Tapi mamamu harus gini, harus gini, harus gitu. Ini sedikit kali ini. Nanti saya terus berdoa sampai dengan hari ini, saya terus berdoa agar istri saya juga bisa mengasihi mama saya. Ya, semua butuh proses, nggak mudah, nggak gampang, tapi di dalam Tuhan, ketika tujuan sama dan pikiran sama, gak ada yang mustahil. Hari ini sudahkah kita bersatu di dalam pikiran dan tujuan demi nama Tuhan? Mari saudara, kita semua berdiri dan ngomongin musik. Bersama keluargaku melayani dunia, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat lebih kasih-Mu yang Tuhan bagi kami. Engkau segalanya. Kata di depan Tuhan, saudara. Sama katakan, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan berserah hati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang lebih kasih-Mu yang Tuhan, Engkau segalanya. Tuhan Yesus Kristus, kami inginkan dalam hidup kami Tuhan, untuk terus bersatu di dalam-Mu, karena kami percaya ketika kami bersatu, gereja Tuhan, setiap keluarga bersatu, rintangan apapun yang kami hadapi, kami bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Kami akan menang. Yang kami mau berjanji di hadapan Tuhan untuk setia sampai kepada akhirnya, mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah setiap hati kami Tuhan Kau lawan. Dimanapun kami berada, dalam keluarga, dalam gereja, dalam pelayanan pekerjaan, biarlah hati kami sama menyembah Tuhan Yesus Kristus, melakukan perintah-perintah-Mu dengan setia. Seberapapun kondisi kami Tuhan, sekalipun mungkin kami dalam lembah gelap, sekalipun kami dalam kekurangan, sekalipun mungkin kami terbatas Tuhan, kami gak bisa apa-apa mungkin Tuhan, tapi selama kami tujuan kami sama demi nama Tuhan, saya percaya, kita percaya
kemuliaan pasti terjadi. Tengok perlahan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat beri kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini kita sudah belajar banyak tentang bagaimanakah unity atau kesatuan di dalam tubuh Kristus. Keluarga adalah satu organisasi terkecil dari satu masyarakat, di mana dalam satu keluarga kita dilatih untuk ada satu kesatuan, di mana suami istri atau satu pasangan yang sudah punya anak, mereka bersatu untuk berdoa seperti yang sudah disaksikan oleh hambanya. Itu adalah dasar bagaimana satu keluarga, bagaimana kemudian keluarga ini dengan keluarga ini dan keluarga ini di dalam satu kesatuan, satuan tubuh Kristus, yaitu di dalam gereja. Dikatakan Kristus yang adalah kepala dan kita semua adalah anggota-anggota. Tidak ada anggota yang berjalan sendiri, tidak ada anggota yang maunya sendiri. Tapi biarlah kita saling menjaga kesatuan itu. Jadi sudah diceritakan bagaimana tidak mungkin kalau kepala mau berjalan ke kiri tapi anggota tubuh berjalan ke kanan. Biarlah kita saling mengasihi, menghormati, menerima perbedaan dengan berbagai latar belakang dan karakter tubuh Kristus. Biarlah kita setiap jemaat, apalagi setiap pelayan Tuhan yang menamakan diri pelayan Tuhan, hamba Tuhan, yang menggunakan karunia rohani, talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan, jangan sampai diambil oleh Tuhan. Hari ini kita diajar untuk saling memperhatikan. Jika satu anggotanya sakit, yang lainnya ikut sakit. Jika satu anggota bersuka cita, yang lain juga ikut bersuka cita, sehingga mereka semua diberkati. Dengan menjaga kesatuan jemaat, kita harus menjauhi namanya perselisihan. Tidak ada dendam, karena Kristus sendiri sudah mengatakan jika kita ada dendam, itu seperti membunuh saudara sendiri. Dan itu adalah firman Tuhan. Dan kalau kita percaya firman Tuhan, kita diberkati. Sebaliknya kalau kita tidak melakukan atau tidak percaya firman Tuhan, ada konsekuensi yang harus dihadapi. Saling menanggung beban. Yang utama adalah tunduk pada Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan yang dibagikan tidak ada satu yang kebetulan. Biarlah di sini semuanya boleh menerima firman itu. Sekarang waktunya kita berintrospeksi, waktunya kita untuk, ya Tuhan, aku mau dibentuk seperti Engkau yang Kau mau, seperti tanah liat di tangan penjuna. Aku mau Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih,
untuk pemuda yang belum menikah, biarlah mulai saat ini berdoa bahwa kau harus punya pasangan yang seimbang. Karena pernikahan adalah sekali untuk seumur hidup, sehingga dalam pernikahan itu boleh seia sekata, dalam pernikahan itu ada kesatuan, ada unity. Sehingga selanjutnya sampai Maranatha, dari pernikahan ini kemudian jadi satu keluarga, kemudian jadi satu masyarakat, jadi satu kelompok, komunitas, gereja dan sebagainya. Kita diajar untuk tunduk pada Tuhan karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Saya rindu tuh kita pujikan pujian sebelum firman Tuhan. Dia mengatakan kita ini ada di telapak kaki, telapak tangan Tuhan. Mulai duduk sejenak sambil berdoa. Hayati setiap kata dari pujian, sehingga dari mulutmu sendiri akan berkata, ya Tuhan, aku menyadari dengan sadar akan kasih Tuhan, dengan sadar akan firman Tuhan, hidupmu diberkati. Dan kau tahu akan betapa pentingnya arti kesatuan di telapak tangan. Di telapak tanganmu, Dia cuma berdoa, tulis nama hanya single, biar dia menyanyikan di dalam genggamanmu, seluruh hidupmu. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, kau menemani
pujian. Dengan iman kau katakan kami ada hidup di dalam Kau menemaniku. Inilah Tuhan kita, Dia selalu ada. Dia peduli dengan kita satu demi satu. Tidak ada yang namanya mati beri. Yang ada dalam kita jiwanya Tuhan. Tidak pernah Dia meninggalkanmu. Dalam setiap beban hidupmu, dalam setiap tujuan hidupmu, itu ada Tuhan. Itu ada Tuhan. Amen. Yes, Lord, yes. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanmu. Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu bersama di setiap kesempatan untuk setiap kita, termasuk energinya pemain musik, untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Bahkan di dalam Mazmur 103 dikatakan berkat Tuhan itu akan turun ketika kita rumput seperti minyak yang meleleh di jubah. Biarlah tiap rumah tangga diberkati oleh karena ada kesatuan. Biarlah di dalam gereja Tuhan ada kesatuan, jika berkat juga berlimpah. Di dalam kesatuan, sekali lagi, di dalam unity, di dalam kesatuan tubuh Kristus. Itu yang Tuhan minta, seperti jemaat pulang. Bahwa dalam segala ucap syukur, dan sekali lagi kami ucap syukur. Kalau hari ini Kau beri kami satu lagi hari untuk kami menikmati berkat Tuhan, menikmati kasih karunia-Mu, kami boleh memuji, menyembah, kami boleh mendengar firman Tuhan. Dan telinga kami sudah mendengar bahwa Tuhan menginginkan ada satu kesatuan di antara kami. Ini adalah firman Tuhan. Ini adalah suara hati. Biarlah kami Tuhan mendengar seperti pujian, dengar yang Kau punya telinga, dengar. Terima kasih. Berkati hamba Daniel, berkati apa yang dilakukan. Kau sudah berkarya Tuhan lewat kehidupannya, tapi kami berdoa untuk rumah tangganya, biar diberkati dalam nama Yesus, usahanya diberkati dalam nama Yesus. Demikian juga yang lain. Kami akan mendengar di hari Rabu, di hari Jumat,
di hari apapun juga mereka bersaksi bahwa Tuhan Yesus baik. Yang melayani biar melayani dengan segenap hati, segenap kekuatan. Pasti Tuhan melihat jerih lelah. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan, Engkau layak terima pujian terima. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya semua kita diberkati. Amin. Haleluya. Di dalam nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam kehidupan kita, oleh kesatuan tubuh Kristus, karena kasih Tuhan mempersatukan kita. Sebentar kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Saya persilakan Ibu Lisa untuk sebentar berdoa, dan selanjutnya nanti silakan yang bertugas bersama di depan. Haleluya, kita bersama-sama berdoa untuk bersama. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah pada kami. Terima kasih atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan memberikan apa yang kami punya. Berkat dari Engkau akan kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau melihat segala kerelaan hati kami, keikhlasan hati kami, dan kami percaya itu tidak akan kembali sia-sia. Engkau yang menyucikan setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Tuhan, kami ada hari ini semua karena kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan menuntun setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami memberi dengan sukacita dan ucapan syukur kepada-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberi. Kasih setiamu betapa besarnya, kebaikan-Mu hidup berikanmu, kemuliaan betapa dalamnya kasih setiamu betapa
Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Dipersilakan nama Puji Tuhan, shalom. Haleluya, kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan dan kita sudah memberi yang terbaik baik hati kita, hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya percaya bahwa kalau Tuhan disenangkan, maka kita semuanya akan diberkati. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nomor satu, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Terima kasih Uncle Daniel yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Keluarga is number one. Yes. Tuhan yang terutama dan keluarga harus selalu dibawa dalam doa setiap hari. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Hanya kita semuanya juga tidak akan terlewatkan satupun yang telinga kita jangan masuk kanan keluar kiri. Jangan ya, tapi harus disimpan di dalam hati dan kita akan merenungkannya siang dan malam. Amin, amin, puji Tuhan. Pengumuman sebentar ada sekolah minggu kalau ada anak-anak ya, puji Tuhan. Lalu hari Rabu, di Rabu pertama kita akan ada persekutuan doa di tempat ini jam 7.15. Kita minta waktu 15 menit karena rumah kami terlalu dekat gitu ya. Pak Gembala juga bekerja sehingga perjalanan itu ya macet ya, dalam pekerjaan juga kadang ada ada kendala, ada ini, sehingga minta waktu 15 menit, jadi 7.15 karena kita nggak mau ketinggalan. Kalau kadang-kadang datang itu sudah firman gitu. Pak Gem tuh paling suka kalau dengar kesaksian karena kesaksian itu menguatkan ya, itu membawa supaya kita juga tahu kondisi jemaat seperti apa, supaya kita bisa bawa dalam doa gitu. Dengan kesaksian itu kita terbangun di sana, Tuhan. Lalu hari karena Rabu sudah ada persekutuan doa, Jumat dipakai pemuda untuk doa. Lalu hari maafkan saya nggak tahu, hari Jumat dipakai ibadah pemuda di rumahnya Uncle Daniel. Sudah ya, konfirmasi ya, oke. Jadi seperti itu. Lalu hari Sabtu kita akan bertemu untuk kaum wanita jam 6 sore, lalu dilanjutkan dengan latihan musik ya, puji Tuhan. Dan hari ini saudaraku, puji Tuhan, kita juga tetap berkatnya berlimpah. Haleluya. Selain sudah disediakan sama Bu Pastori, lah kok juga hari ini Bu Rasmi membawa makan untuk kita ya, lontong apa tadi, ulang tahunnya tuh besok saudaraku ya, tapi kita berdoanya hari ini lah, diberkatinya hari ini. Kita bisa makan bersama, jadi jangan pulang duluan ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Pak Gembala menambahkan, ada ini ya, nanti yang PAW tinggal sebentar saja ya. Puji Tuhan. Iya, satu kita nanti berdoa untuk durasi yang 5 tahun. Kita berdoa juga untuk Pak Beni yang jadi durasi ikut kami karena Pak Beninya sakit kepala, jadi mungkin tekanan darah tingginya naik, jadi kita berdoa. Kemudian kita mengucap syukur bahwa hari ini juga Pak Sampo 2 kali ini Pak Sampo sudah ikut beribadah. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Tuhan berkati kesehatannya terus dan terus. Ini aku sudah bawa jiwa, bisa berdiri. Namanya aja mungkin Pak siapa? Pak Budi Rudi Pramono. Iya, terima kasih Rudi. Tinggal di daerah mana Rudi? Oh baik, terima kasih, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ada yang baru lagi,
Kalau ini besan saya ya kadang datang ini. Dia selamanya tinggi. Hari ini kita lihat ada beberapa wajah baru, bukan wajah baru, tapi yang melayani baru. Di sebelah kanan saya ini ada stok lama. Walaupun saya masih pemuda juga, setelah 10 tahun, 20 tahun lebih kita tidak ketemu, akhirnya ditemukan yang memang bukan kebetulan ya. Sebelum Ibu Pastori meninggal tiba-tiba ada WA, ternyata dari Lisa Nyondo. Tapi jangan dia mau Lisa Nyondo, Lisanya siapa tuh? Masa Lisa Nyondo? Dengan sudah ada anak yang sudah besar tiba-tiba, ya nggak tiba-tiba, pokoknya saking kita nggak tahu ya, dan sudah melayani Tuhan juga di LCD. Terima kasih ya, Feral ya, bukan Feral anaknya Pak Agus, tapi ini Feral anaknya Bu Lisa. Yang lainnya siapa? Sudah stok nama semua ya. Oh, puji Tuhan, saya tadi tidak lihat. Ibu Sunoto, kita semua bersuka cita untuk kedatangannya Ibu Sunoto. Puji Tuhan bersama putrinya. Ya. Nanti kita berdoa untuk putrinya juga, Evelyn. Ada sesuatu yang harus kita doakan. Ya, hari ini kita undang Bugiari, ada si Bu Rasmi mana? Nah, Evelyn juga coba kita berdoa. Bersama Ibu Bapak. Haleluya. Terima kasih. Saya sudah panggil berdiri Bapak Ibu untuk memberkati Ibu Rasmi yang mengantar meskipun besok. Haleluya. Kita kedangan untuk memberkati. Bapak, terima kasih Tuhan karena Ibu Rasmi akan berulang tahun besok. Tuhan, Kau yang memberkati dalam nama Yesus. Turun atas Bu Rasmi kekuatan, hikmat, kesehatan yang dari mana, sukacita dan sejahtera-Mu turun atas Bu Rasmi. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Biarlah Bu Rasmi Tuhan, Engkau sudah memberkati dan terus sampai masa tuanya Tuhan tetap menggendong. Tuhan tetap ada untuk keluarga. Amin. Juga untuk Pak Kiari yang tidak bisa datang karena bertugas, Tuhan yang tolong, Tuhan memberkati sehingga menjadi teladan bagi anak mantu cucu. Terima kasih Bapak, kalau kami nanti diberkati dengan makanan jasmani, Tuhan memberkati kembali Bu Rasmi dan keluarga untuk mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Saat ini kami berdoa untuk anak Evelyn Tuhan, ini anak-Mu Tuhan. Engkau ada untuk Evelyn Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau yang mengaruniakan setiap syarat, setiap otot, setiap apapun juga Tuhan memberkati. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan memberkati. Meskipun apa kata dokter dan sebagainya, sepuluh Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan kepintaran, kepandaian yang daripada Tuhan di dalam nama Yesus, tumbuh sehingga pandai dan sebagainya. Tuhan memberikan sekolah juga, memberikan sekolah yang cocok untuk anak Evelyn. Tuhan yang tolong, Tuhan yang tolong, Tuhan yang tolong membuka jalan, memberikan solusi, memberkati Pak Sunoto Kau sendiri yang memberkati. Kau tahu keluarga ini, keberadaannya, Kau yang memberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat apa yang harus dilakukan, apa yang pun dan apapun yang dikerjakan, Tuhan bukan berhasil. Dan juga memberkati Ibu Sunoto. Dalam nama Yesus, hari ini dia datang Tuhan, Kau yang memberkati. Dalam nama Yesus, turun Tuhan atas Ibu Sunoto dan misalnya sukacita yang daripada-Mu, sehingga dari hatinya melimpah sukacita itu Tuhan.
Dan dia mengucapkan Tuhan yang terutama, Tuhan. Bersatu dengan Pak Sunoto. Tidak kebetulan hari ini ada firman Tuhan, sehingga di dalam keluarga ada kesatuan. Sehingga kami berdoa untuk Yohanes. Kami tarik rohnya, kami supaya kembali kepadamu Tuhan. Kami percaya Yuhan sudah dibaptis. Hidup Yuhan ada dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun Bu Rasmin. Dan Tuhan memberkati Evelyn. Puji Tuhan, haleluya. Kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah perbuat di tengah-tengah kita. Aku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu, amin, indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Kami bangga punya Allah yang selalu ada, sehingga harapan kami tidak pernah mengecewakan. Karena Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatunya untuk kami. Engkau Yehova Rafa, Engkau yang menyembuhkan. Engkau Allah El Shaddai yang luar biasa, gagah perkasa. Bapak, terima kasih kami boleh beribadah hari ini, bukan
bukan satu kebetulan, tapi karena kasih karunia-Mu kami bisa hadir, kami bisa bersekutu dalam satu kesatuan iman, yaitu di dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Selamat, Tuhan yang memberkati, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan nafsu makan, Tuhan memberikan segala sesuatunya sehingga sehat dan sehat. Dan juga kami berdoa untuk suami dari Penny, Tuhan Pak Wahyudi, terima kasih untuk sudah pulang dari rumah sakit, tapi Engkau terus berproses, Engkau yang mau membuat gula darahnya stabil, Engkau yang buat semua anggota tubuhnya Tuhan sehat, fungsinya semua Tuhan Engkau yang menjamah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau yang menjamah sekali lagi Evelyn, Tuhan masa depannya, Tuhan berikan masa depan yang cerah. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Untuk jemaat Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang daripada-Mu. Yang mau berusaha sendiri Tuhan, Engkau bukakan jalan, Engkau berikan hikmat apa yang harus dilakukan. Kalau sesuai dengan kehendak-Mu, pasti Tuhan berikan keberhasilan. Para karyawan, Tuhan memberkati karir mereka naik, gaji naik dan senaik. Yang berusaha sendiri, Tuhan sekali lagi Tuhan datangkan pelanggan dari utara, barat, selatan, barat, timur. Tuhan membukakan jalan, membukakan tingkap-tingkap langit untuk kami semua. Berkati yang sudah berikan persembahan, berkati juga yang sudah memberikan perpuluhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu terus ada, terus ada. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam nama yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang menguatkan, menyertai, melindungi, memberkati kami dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali, yaitu dalam nama Yesus. Kami percaya, haleluya, yang katakan